Halo guys, balik lagi di MyTech Audio. Video kali ini mungkin agak berbeda dari video kita biasanya yang isinya review mulu. Karena topik kita di video kali ini sebenarnya adalah salah satu topik yang udah banyak banget di request oleh kalian sendiri. Beberapa dari kalian, para viewer. Bang, coba review ulang produk-produk yang udah pernah di-review. Masih awet nggak? Masih worth it nggak untuk dibeli di tahun 2022 ini? Masih berfungsi dengan baik nggak setelah 1 tahun? Jadi, di video kali ini saya akan coba kasih update ke kalian ya, tentang beberapa Bluetooth speaker yang masih ada di saya saat ini. Dan nanti mungkin kalau saya niat, saya akan kasih juga update tentang TWS atau headphones yang pernah saya review, yang unitnya masih ada di saya saat ini. Kalau saya niat ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas dulu tentang Bluetooth speaker. Dari yang awal-awal pernah saya review sampai sekarang teman-teman. Tapi tetap aja, ada beberapa disclaimer, ada beberapa catatan dulu. Pertama, nggak semua speaker yang pernah saya review, unitnya masih ada di saya. Alasannya macam-macam. Ada yang memang lagi saya pinjemin, seperti Sony XB23 saya ini, masih ada di teman saya. Masih awet sampai sekarang, udah 2 tahun umurnya dan masih oke banget. Lalu ada juga yang unit reviewnya udah nggak ada di saya, karena memang itu unit review. Harus saya kembalikan ke brandnya, seperti produk-produknya Soundtek teman-teman. Itu saya kembalikan ke Soundtek, lalu ada sebagian yang saya giveaway-in ke kalian, seperti di video reviewnya ya. Kalau kalian lihat video reviewnya dulu, bisa dicek. Lalu juga ada beberapa lainnya yang memang sudah saya jual, karena memang udah jarang banget saya pakai, dan waktu dijual pun harganya masih nggak jatuh-jatuh banget, jadi lumayan ya, duit hasil penjualannya masih bisa saya puter lagi buat saya beliin barang review lainnya teman-teman. Biasanya tuh speaker-speaker yang sudah nggak saya jadikan lagi sebagai benchmark di range harganya, di kategori harganya, ya saya jual, biasanya seperti itu, nggak semua ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung mulai ke produk yang pertama teman-teman, yakni Sony SRS XB01, produk yang saya pertama kali review di channel ini. Ini adalah Bluetooth speaker pertama yang saya review karena awalnya cuma iseng-iseng aja, tapi malah akhirnya keterusan nge-review. Speaker ini sebenarnya adalah hadiah bawaan dari pembelian TWS Sony WF-1000XM3 yang sekarang mau saya bawa ke service center. Jadi TWS Sony XM3 saya ini setelah nggak saya pakai berbulan-bulan, salah satu earbudnya ini kayak nggak berfungsi. Jadi harus saya bawa ke service center. Oke, tapi ini mungkin saya simpen untuk video lainnya nanti. Kalau kalian mau saya buat yang versi TWS-nya. Kita bahas Sony XB01 dulu teman-teman. Ini speaker masih speaker mungil yang sampai sekarang berfungsi dengan normal, masih berfungsi normal ya. Ini masih bisa nyala, masih jos, tapi ya untuk ukuran speaker mungil seperti ini jangan expect power atau volume yang gede-gede ya. Cari speaker yang lebih gede guys kalau kalian mau volume yang lebih kencang. Sekarang berpindah ke berikutnya. Oke, this is it. Lanya's S805 yang 2 tahun lalu saya beli di harga Rp240.000. Sekarang harusnya ada penerusnya ya, S816 mungkin, saya agak lupa namanya. Tapi Lanya's S805 ini sebenarnya untuk saat ini juga sudah nggak worth it, nggak seperti 2 tahun lalu ya. Dan bahkan secara power pun juga sudah kalah oleh speaker-speaker lain di range harga 200 ribuan teman-teman. Speaker ini masih ada di saya karena ya kalau dijual pun harganya berapa sih. Jadi ya keep aja lah, simpen aja buat kenang-kenangan gitu. Dan unit saya ini secara performa masih normal-normal aja, secara fungsional juga cukup oke. Nggak ada yang bermasalah, padahal ini usianya udah 2 tahun lebih guys. Tapi kembali lagi, saya jarang pakai speaker ini ya, dan beberapa unit speaker yang ada di saya ini, termasuk Lanya's S805 ini, ketika sudah nggak saya pakai selama berbulan-bulan, atau bahkan ada yang 1 tahun lebih nggak saya pakai, ketika saya nyalakan lagi pertama kalinya, nggak bisa. Jadi harus di-charge dulu, karena baterai itu akan berkurang seiring berjalannya waktu, bahkan ketika dalam keadaan nggak dipakai sekalipun teman-teman. Tapi masih berfungsi dengan normal. Nice. Lalu berikutnya guys, ada Sony XB23 yang sekarang ini seperti yang saya bilang tadi, masih saya pinjamkan ke teman saya. Tapi saya udah confirm ke dia, udah saya tanya, dan unit speakernya masih berfungsi dengan normal. Ya, XB23 ini udah saya pinjemin selama berapa ya? Mungkin udah 8 bulan saya pinjemin di teman saya. Udah 2 tahun dan masih going strong. Sedangkan Sony XB23 ini sendiri punya karakter yang warm ya. Dulu sering banget saya pakai buat nemenin kerja, sebelum akhirnya mulai kena gusur sama Anker Soundcore 3, Motion Plus, dan 3-bit Stormbox Micro. Tapi meskipun demikian, speaker ini masih belum mau saya jual, masih mau saya simpan aja, karena sampai sekarang masih menjadi salah satu benchmark saya untuk small speaker dengan karakter audio yang warm.
Terutama buat kalian para telinga-telinga yang merasa speaker-speakernya JBL, terutama yang JBL Flip Series gini, terlalu bright. Ini bisa menjadi salah satu alternatif, teman-teman. Udah 2 tahun, masih nggak ada masalah. Begitu juga dengan JBL Flip 5 kompetitornya, ini juga udah 2 tahun, masih going strong, teman-teman. Dan kemarin masih saya pakai ya di video comparison dengan LG Xbumpy L5 ini. Sedangkan Sony XB22, pendahulunya Sony XB23 ini, udah saya jual nggak lama setelah saya beli XB23 ini. Karena ya ngapain, udah ada penerusnya, saya jual aja. Oke, next. Oke, salah satu Bluetooth speaker yang reviewnya paling banyak ditonton di channel ini. Kayaknya peminatnya banyak dulu ya. Ini Langes S809. Oke, gimana nasibnya setelah 1,5 tahun, guys? Secara fungsi, not bad. Masih bekerja dengan normal. 3 mode EQ-nya juga masih bekerja di sini. Hanya aja di sini saya merasa bassnya agak nggak sebersih 2 tahun lalu. Entah perasaan saya aja, cuma placebo effect doang, atau memang beneran ya, nggak tahu juga. Tapi overall, masih salah satu speaker yang paling powerful untuk harga 700 ribuan. Ditambah, mempertimbangkan bentuknya yang cukup compact di sini. Untuk kuantitas power dan bass yang di-pack dalam ukuran sekecil ini masih membuat saya cukup terheran-heran. Tapi buat kalian yang mentingin kualitas sound, clarity di audio, mending jauh-jauh dari Langes S809 ini. Karena speaker ini memang utamanya, jualannya, ya memang kuantitas power dan kuantitas bass aja menurut saya. Lalu berikutnya, ada Zelot S16 yang punya saya hilang, guys. Nggak tahu di mana. Udah saya cari kemana-mana, tapi Zelot S16 saya masih nggak ketemu. Ya udah, skip aja ya. Berikutnya ada ForConnect QQ200 Pro ini, speaker dengan karakter yang bright tapi masih cukup powerful untuk ukurannya. Sampai sekarang masih berfungsi dengan normal. Nih, saya nyalakan. Ya, berfungsi dengan normal ya. Udah saya tes sendiri dan masih nggak ada penurunan kualitas. Tapi kalau udah kita bawa ke pasar tahun 2022, ya, ada Bluetooth speaker lain yang lebih oke daripada inilah. Secara clarity audio, secara refinement di audio, ini udah ketinggalan tentunya. Lalu berikutnya, Unz Angle 3 Ultra dan Mifa E10 Plus juga sudah saya jual. Tapi khusus Unz Angle 3 Ultra bertahan cukup lama ya, bisa berbulan-bulan pada waktu itu. Sebelum akhirnya Unz Angle 3 Ultra ini kena gusur sama Tribit X Soundsurf, yang saat ini juga sudah saya jual ke teman saya. Pada waktu itu Tribit X Soundsurf juga jadi benchmark saya untuk Bluetooth speaker dengan ukuran yang compact di harga 700 ribuan. Ya, compact banget ya, bahkan lebih compact daripada Soundcore 3, si penggusurnya. Ya, ini yang nyebabin saya ngejual Tribit X Soundsurf saya, guys. Anker Soundcore 3. Tapi Unz Angle 3 Ultra sendiri menurut saya, meskipun audionya not bad, cukup mature dan refine untuk ukuran dan harganya, tapi saya masih ngerasa kurang greget aja. Kurang banget kedinamisan dan bassnya masih kurang nampol. Lalu berikutnya sekarang, Tronsmart T6 Max. Ini Bluetooth speaker yang sudah nggak ada di sini ya. Pada waktu itu udah saya jual, karena lumayan. Kalau dijual pun harganya nggak begitu jatuh pada waktu itu. T6 Max menurut saya masih very solid bass head speaker. Dan dengan kualitas audio yang menurut saya lebih refine, lebih mature daripada Langes S809. Bass bawah keluaran T6 Max juga cukup nagih ya buat saya. Guilty pleasure gitu. Salah satu Bluetooth speaker yang bisa bikin saya ngenikmatin jadi bass head sesaat. Oke guys, lanjut ya sekarang. Ada Tribit X Soundsurf yang baru aja dibeli sama teman saya. Ini juga salah satu speaker yang saya cukup suka. Secara clarity dan audio yang balance, semua dikemas dalam ukuran yang sangat-sangat compact. Meskipun bassnya X Soundsurf ini mulai pecah, mulai bleber di volume 60% ke atas teman-teman. Tapi overall, secara value, secara quality audio, Tribit X Soundsurf masih menjadi salah satu speaker dengan ukuran compact yang masih saya respect. Kayak Jaksel abis banget ya, respect. Ya masih punya tempat tersendiri lah teman-teman di antara Bluetooth speaker yang pernah saya review selama ini. Oke, next kita punya Eagle Fit 2. Tiny speaker yang lebih diperuntukkan buat diiketin ke stang sepeda atau ransel ini. Speaker ini masih berfungsi dengan normal. Nih saya nyalakan ya teman-teman. Ya, sudah nyala ya. Meskipun jujur sampai saat ini salah satu speaker yang paling jarang saya pakai. Karena saya, seperti yang saya bilang di video reviewnya, saya kurang srek sama bentukan dari speaker ini ya, yang nggak bisa berdiri sendiri. Dan secara audio, bahkan secara bassnya, saya masih lebih prefer Eagle Fit 1. Tapi buat audio yang lebih smooth, buat kalian yang mau audio yang lebih smooth dengan ngorbanin bass, ya Eagle Fit 2 improvement dari Eagle Fit 1. Tapi overall, unit saya ini
udah hampir 2 tahun dan masih berfungsi dengan normal. Masih solid, pertombolannya masih oke, nggak ada isu koneksi, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, next, kita punya Eagle Elite XL. Unit saya ini saya beli langsung dari Eagle Official Store teman-teman. Dan sudah kurang lebih 1,5 tahun bersama saya, masih solid banget, no problem. Ini masih salah satu budget large Bluetooth speaker dengan value for money yang gede banget, bahkan sampai saat ini. Terutama buat kalian yang suka, yang sangat nge-value power yang gede dengan gebokan bass yang nampol di harga di bawah 1 juta. Tapi dikombin dengan sound yang kurang lebih masih reliable, masih bisa diandelin. Tapi tentu ya, bukan yang mentingin detail atau clarity gitu. Karena suaranya di sini menurut saya lebih ke V-shape, agak warm gitu teman-teman. Tapi saya yakin buat kalian para basshead, volume junkies yang suka power gede, di harga Rp700.000 ke bawah, dengan harga Rp699.000, ini harga yang masih bersaing banget, terutama untuk power atau value yang kalian dapetin di harga ini teman-teman. Oke, next, kita punya Tronsmart Force 2. Haha, ini baru ada masalah. Ini baru ada problem ini. Ngaku kalian udah nungguin dari tadi kan? Karena pasti bosen kalau dengernya yang positif doang. Ini masih awet, ini masih normal. Yang satu ini baru ada problem. Ngaku kalian pasti lagi nungguin kan? Oke teman-teman, kalau kalian pernah lihat video reviewnya Tronsmart Force 2, saya bilang kalau tombol powernya agak susah buat ditekan. Dan buat ngehidupin aja, saya sampai harus tekan tombol powernya ini sampai 4 detik teman-teman. Jelas capek kan kalau jari disuruh neken sampai 4 detik lebih gitu. Hanya untuk nyalain Bluetooth speaker. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata tombol power on off-nya ini semakin nggak responsif. Saya sempat terakhir itu harus nekan sampai 10 detik, baru dia mau nyala. Dan akhirnya dia nggak respons sama sekali, sampai saya harus kayak charge dulu, kayak di jumper gitu istilahnya ya. Setelah disambungkan ke listrik, baru dia mau dinyalain teman-teman. Ya setelah itu kalian tinggal lepas lagi chargernya, dan dia sudah nyala dengan normal. Cuma jelas di sini ada masalah di daerah pertombolannya, teman-teman. Jadi ini bukan isu baterai ya, tapi isu di kualitas pertombolannya saya rasa. Lalu akhirnya setelah sekitar 8 bulan, saya klaim lah ke Tronsmart. Ini saya belinya di Tronsmart Official Indonesia pada waktu itu, di salah satu online marketplace. Tapi ternyata klaim garansinya, meskipun saya belinya di official store-nya Tronsmart Indonesia, nggak semulus itu teman-teman. Dimana saya masih harus bayar duit Rp150.000 yang katanya buat bea cukai dan shipping unit pengganti dari China. Saya cukup terkejut di sini. Dan akhirnya total pada waktu itu saya sampai harus keluar duit Rp200.000 karena biaya untuk GoSend atau GrabSend dari tempat saya ke Jakarta Barat pada waktu itu juga ditanggung oleh saya teman-teman. Jadi di sini mungkin juga pembelajaran buat kita semua ya teman-teman, yang meskipun kita beli dari official store Indonesia, nyatanya waktu klaim garansi bisa juga seperti klaim garansi internasional. Kita harus bayar biaya shippingnya dari luar negeri bahkan. Pokoknya nggak semulus yang saya bayangkan di awal teman-teman. Ya, hopefully cuma kejadian di 1 kali ini aja ya. Dan semoga kalian nggak ngalamin seperti yang saya alamin. Ini jadi pembelajaran aja buat kita semua teman-teman. Oke, stop negativity, stop hal-hal yang negatif. Kita kembali ke hal yang positif sekarang deh. Next kita punya Eagle Thera 3 dan Anker Soundcore 3. Kedua unit yang ada di saya ini masih berfungsi dengan normal. Dan dari cerita para viewer, dari cerita kalian yang komen di kolom komentar video-video saya, ada beberapa yang bilang bagaimana kualitas klaim garansi dari Anker maupun Eagle cukup oke. Seenggaknya di sini saya bisa lebih lega lah. Kalau unit kalian ada masalah, langsung aja klaimkan garansinya. Terutama Anker saya rasa cukup baik ya, dia ngasih klaim garansi sampai 18 bulan teman-teman. Ya semoga bisa dipertahanin kualitas klaim garansinya, kualitas after service-nya di sini ya. Tapi overall Eagle Thera 3 dan Anker Soundcore 3 saya masih berfungsi dengan normal. Mungkin Anker Soundcore 3 ini kalau saya agak rewel sedikit, bassnya ini dulu kan saya bilang kalau di volume 80% atau 70% ke atas dia mulai kayak agak pecah gitu ya. Ini sekarang saya nyadar di volume 60% aja itu kadang bassnya udah mulai kayak nggak utuh lagi gitu teman-teman. Tapi ini hal yang sedikit direwelkan aja sih. Oke, next kita pindah. Berikutnya Acam A20 Miva F60 udah saya jual ya, nggak lama setelah saya post videonya. Karena kurang sreg aja sama audio keluaran 2 speaker itu. Oke, next ada Eagle Thera 3 Mini. Nih, saya nyalakan ya teman-teman. Masih berfungsi dengan normal, cuma kalau udah lama nggak dipakai, seperti kayak udah berbulan-bulan gitu teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, harus kayak di charge dulu ya, selama 1 menit atau 2 menit gitu, baru dia mau responsif lagi. Ini juga terjadi
di beberapa speaker saya lainnya, seperti Lanya's S805 ini tadi, lalu pernah juga terjadi di Lanya's S809 saya. Tapi selepas dari itu, terutama kalau kalian pakai ini setiap hari, saya rasa bakal masih oke-oke aja. Secara fungsinya normal aja, pertombolan juga masih oke, sound quality juga nggak ada penurunan dari ketika pertama kali saya mendapatkan Eagle Thera 3 Mini ini. Udah sekitar 1 tahun dan masih berfungsi dengan normal. Oke teman-teman, kurang lebih itu dulu aja yang bisa saya share. Selebihnya speaker-speaker yang kurang dari 1 tahun tentu masih aman-aman aja. Untungnya ya, sebutin aja JBL Go 3, Eagle Fit 3, Anker Icon Plus, Anker Soundcore Boost, Eagle Active 2 Plus, Eagle Active 2 Pro, JBL Flip 6, Anker Motion Plus, dan lain sebagainya. Ya overall yang usianya kurang dari 1 tahun masih solid. Anker Icon Plus ini saya taruh di sini bukan untuk saya bahas, tapi lebih buat hiasan aja ya. Yang lain ini kebanyakan warnanya gelap, ya biar jadi yang pencerah sendiri teman-teman di sini. Bahkan beberapa speaker seperti JBL Flip 6, Anker Motion Plus, Eagle Thera 3 Plus, dan juga 3-bit Soundbox Micro masih sering banget saya pakai. Kalau Thera 3 Plus sama Motion Plus lebih banyak di indoor, 3-bit Soundbox Micro lebih banyak di kantor saya, di volume yang kecil banget. Sedangkan untuk portability saya pakai JBL Flip 6. Nggak tahu, saya struck aja sama audionya JBL Flip 6, terutama buat outdoor teman-teman. Oke kalau gitu, semoga bisa membantu jadi referensi buat kalian semua. Dan bantu saya guys, kasih masukan di kolom komentar apakah kalian suka dengan tipe video yang seperti ini gitu. Dan apakah kalian mau juga untuk yang versi TWS dan headphones. Tapi tentunya yang unitnya masih ada di saya ya. Oke kalau gitu kita bertemu di video berikutnya. See you semuanya. Bye.